video kali ini aku bakalan membahas tentang penegakan hukum dalam pendekatan hukum progresif. Jadi aku bakalan jelasin apa itu penegakan hukum, apa itu hukum progresif, dan bagaimana penegakan hukum dengan menggunakan pendekatan hukum progresif. Jadi cus nonton terus video ini sampai habis ya. Oke, yang pertama yang bakalan aku bahas yaitu apa itu penegakan hukum. Jadi penegakan hukum adalah pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita hukum yang sifatnya cukup abstrak menjadi tujuan hukum yang sifatnya konkret. Tujuan hukum ini memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas kehidupan yang nyata. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide abstrak yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Hukum tidak dapat merealisasikan sendiri kehendaknya yang berupa nilai, ide, dan cita hukum demi terwujudnya keadilan dan kebenaran tersebut secara sendiri. Karena ia merupakan sebuah kaidah. Oleh karenanya, dibutuhkan kehadiran manusia untuk mewujudkannya, yakni berupa aparat penegak hukum. Dengan cara memandang hukum seperti ini, maka penegakan hukum tidak sekedar menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan hukum, tetapi juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan atau nilai substantif yang terkandung dalam hukum tersebut. Menurut Lawrence Mer Friedman, ada 3 faktor yang menentukan proses penegakan hukum, yakni substansi, struktur, dan kultur hukum. Sejalan dengan pendapat Friedman, Surjono Sukanto mengemukakan faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yang terdiri dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor kesadaran masyarakat, dan faktor budaya hukum. Setelah membahas apa itu penegakan hukum, selanjutnya aku bakal membahas tentang apa itu hukum progresif. Hukum progresif ini dicetuskan oleh Profesor Sacipto Raharjo. Menurut beliau, hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum progresif hendak melampaui paham positivisme hukum yang hanya melihat hukum sekedar institusi formal dan peraturan saja. Kehadiran hukum progresif bukanlah sesuatu yang muncul secara kebetulan. Hukum progresif ini adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif tidak dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20, yang mana pada saat itu sedang mengalami krisis, terutama krisis di bidang hukum. Istilah progresivisme dalam konteks hukum progresif bertolak dari pandangan kemanusiaan bahwa pada dasarnya manusia itu baik. Dengan demikian, hukum progresif mempunyai kandungan moral yang kuat. Semangat progresivisme ingin menjadikan hukum sebagai institusi yang bermoral. Jadi, asumsi dasar hukum progresif dimulai dari hakikat dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Karena hukum tidak hadir untuk dirinya sendiri, tetapi untuk nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia. Oleh karenanya, hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku. Oke, selanjutnya kita membahas tentang
penegakan hukum dengan menggunakan metode pendekatan hukum progresif. Ide atau gagasan penegakan hukum progresif muncul sebagai konsekuensi logis adanya konsep hukum progresif. Pada saat hukum progresif dijabarkan dalam tataran praktis, maka hukum progresif mempunyai agenda untuk membebaskan kultur penegakan hukum yang selama ini berkuasa, yang dianggap menghambat usaha untuk menyelesaikan persoalan yang tidak memadai lagi. Maka lahirlah konsep penegakan hukum progresif yang dilawankan dengan konsep penegakan hukum secara konvensional. Menurut penegakan hukum progresif, menegakkan hukum tidak sama dengan menerapkan undang-undang dan prosedur formal dalam undang-undang tersebut. Penegakan hukum lebih daripada itu. Kualitas dan intensitas penegakan hukum dapat berbeda-beda. Ia tidak dapat didominasi oleh logika dan peraturan semata. Penegakan hukum juga berurusan dengan dimensi manusia dan perilakunya. Manusia akan menjadi pusat dalam menghadirkan keadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum progresif menempatkan hukum pada dinamika perkembangan masyarakat. Oke, sekian penjelasan dari aku mengenai penegakan hukum dengan menggunakan pendekatan hukum progresif. Oh ya, jangan lupa juga untuk nonton video mengenai konsep dari hukum. Linknya bakal aku taruh di description box di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.